Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita kalau belajar dari kitab dan dari guru, bukan dari Google dan bukan dari kaset. Kalau kita belajar dari guru dan dari kitab, ada namanya satu ilmu mustalahul hadis, dan di situ dikaji tentang membahas tentang cara mengetahui atau cara mengkaji jalur periwayatan hadis sehingga dapat dipastikan atau dapat dibuktikan keabsahan ini hadis. Ya, ada aturan-aturannya, ada standarnya. Kapan suatu hadis dianggap ini akurat, dan keakuratan pun dia ada martabat-martabatnya. Dan disitulah ada yang kita namakan dengan hadisun sahih, hadisun hasan, hadisun dhaif, terus juga hadisun maudhu dan lain sebagainya. Nggak cuman itu, sebenarnya banyak, lebih sekitar ada 60 pembagian. Ente cuma taunya 3 doang kan, hadis sahih, hasan, sama dhaif, tambah satu lagi maudhu. Sampai bilang segitu, banyak, hampir 60 bagian. Ya, cuman karena belajarnya ini dari Google, ya, atau dari broadcast, ya taunya cuma 3 itu, tambah satu lagi 4. Sebenarnya banyak pembagiannya. Ya, pembagiannya banyak hadis. Ya, intinya hadis-hadis yang diriwayatkan tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Seperti saya katakan, ada beberapa adalah hadisun sahih, ada beberapa hadisun hasan, ada beberapa hadisun dhaif, dan ada juga hadis yang maudhu. Kita nggak tutup mata. Jelas. Katakan semua hadis yang diriwayatkan adalah dhaif, katakan, walaupun kenyataannya tidak demikian. Katakan semua hadis yang diriwayatkan tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban adalah hadisun dhaif. Tapi dengan jumlah yang banyak itu, 20 hadis atau lebih, satu sama lain saling menguatkan, saling mendukung satu sama lain. Kan dhaif itu dengan jumlah yang banyak menjadi kuat hingga masuk kepada derajat hasan li ghairi. Saya kasih contoh. Ini contoh aja, ya. Ini mohon maaf, saya sekali lagi saya bilang contoh, bukan beneran. Ada di sini satu orang, fulan. Kita kenal tukang bohong. Ya mohon maaf nih, contoh doang, tukang bohong. Bilang sama kita, Habib, di sono ada kebakaran, Bib. Karena dia tukang bohong, aneh sepatutnya main langsung percaya apa enggak? Karena yang ngomong dia satu orang. Ada lagi pembohong kedua, dia sama dia nggak saling kenal, nggak ada hubungan. Dia juga doang sama aneh, Beb, bener tuh ada kebakaran situ tuh, Habib nggak dengar kabar. Nih omongan dia nggak ada hubungan, walaupun kedua-duanya tukang bohong, tapi kabar yang sama dari dua orang yang berbeda yang nggak punya hubungan. Ini kan apa namanya, perlu kita perhatikan. Ini ada apa? Ternyata bukan dua, orang ketiga si pembohong juga. Sebenarnya bukan pembohong, artinya lemah gitu, ya, lemah. Ya, orang ketiga ini bukan pembohong, cuman ingatannya lemah, ya. Habib ada kebakaran di sana. Yang dua pembohong, oke lah, ada buang. Tapi ini nggak pembohong, hanya saja dia hafalan lemah. Ini boleh diperhatikan, nggak bisa main dibuang begitu aja. Datang orang keempat, ya, dia bukan pembohong, hanya saja sedikit lemah ingatannya. Orang keempat, datang orang kelima, bukan pembohong juga, cuman lemah. Nah ini bagaimana kira-kira kabar yang disampaikan? Makin kuat apa enggak? Nah kalau 20 orang, ya, dapat dipastikan bahwa kabar yang disampaikan ini, walaupun secara rincinya kita nggak bisa pegang, tapi secara umum adanya kebakaran, nah itu bisa kita pegang. Jelas. Demikian juga dalam ilmu hadis. Ketika hadis-hadis yang lemah itu sangat banyak, maka satu sama lain saling mengokohkan, menguatkan, saling mendukung, hingga kabar umum, kabar yang disampaikan secara umum, ya, dapat dipastikan
keabsahannya. Dari situ ulama menyatakan ini hadis-hadis yang dhaif naik derajatnya kepada haditsun hasan li ghairi. Paham? Nah ini kalau kita katakan semua hadis, tadi saya bilang Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari meriwayatkan antara 20 sampai 30 hadis berbagai macam martabatnya tentang kemuliaan nisfu Sya'ban. Itu kalau kita katakan semuanya dhaif. Tapi ketika 20-30 hadis itu semuanya dhaif, bisa naik martabatnya menjadi martabat hasan li ghairi. Apalagi di antara hadis-hadis tersebut memang ada yang dhaif, ada yang maudhu, ada juga yang hasan, ada juga yang sahih. Ada juga hadis-hadis yang sahih. Kalau memang tidak ada kecuali hanya satu hadis yang sahih, cukup sebagai hukum. Nah, dalam hal ini dalam kemuliaan malam nisfu Sya'ban terdapat suatu hadis yang sahih, dan satu hadis yang sahih ini cukup menjadi hukum. Apalagi kalau ada beberapa dan didukung dengan hadis-hadis yang hasan, ditambah lagi hadis-hadis yang dhaif yang sangat banyak yang saling mendukung satu sama lain. Jelas. Dari sini kita bisa ngambil satu kesimpulan bahwasanya kita setujui atau kita sepakati ya, yang namanya malam nisfu Sya'ban adalah malam yang istimewa dari hadis-hadis yang diriwayatkan tersebut. Jelas.